Warga YouTube, jumpa lagi di channel NTT Bisa Maju. Nah, warga YouTube, kali ini saya coba berbagi informasi dari Desa Kabuna, di mana desa ini memang di tahun 2021 ada sekian prestasi yang berhasil ditorehkan. Dan kali ini saya berbagi karena saya juga melihat bagaimana aktivitas anak-anak, lebih khususnya pelajar di Desa Kabuna ini yang sangat semangat. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, mereka tidak bisa melakukan aktivitas belajar tatap muka di sekolah. Mereka menggunakan sejumlah fasilitas yang tersedia di kantor desa, tepatnya di perpustakaan Desa Kabuna. Nah, di perpustakaan ini kita lihat ada sekitar ratusan buku tersedia di sana. Anak-anak pelajar khususnya di sana dari tingkat SD sampai dengan SMP bahkan SMA ini juga datang ke lokasi perpustakaan ini untuk belajar ataupun mengerjakan tugas, karena tidak saja hanya buku-buku yang tersedia di sana, tapi juga ada jaringan internet yang memadai dan ada PC komputer juga yang tersedia di sana, sehingga bagi mereka yang memang ingin mengerjakan tugas dan harus diketik melalui komputer ataupun di print, ini bisa menggunakan fasilitas yang ada di perpustakaan ini. Memang perpustakaan ini ditempatkan tepatnya di aula Desa Kabuna, karena memang belum ada tempat tersendiri yang bisa digunakan sebagai tempat baca. Tetapi anak-anak ini sangat antusias. Mereka datang untuk membaca, baik itu dengan cara lesehan atau duduk di lantai, dan juga ada sebagian yang menggunakan sejumlah kursi yang ada di situ untuk. Nah, menariknya, sesuai informasi yang kami peroleh dari pengelola perpustakaan Desa Kabuna ini, ternyata anak-anak pelajar ini mereka biasanya datang di pagi hari. Ini khusus anak-anak yang memang harus melaksanakan kegiatan tatap muka secara online. Jadi mereka datang pagi hari saat kantor desa dibuka pada pukul 7 pagi. Anak-anak yang memang tidak mampu untuk membeli pulsa paket, itu mereka biasanya menggunakan fasilitas internet yang ada di perpustakaan ini. Selengkapnya kita dengarkan penyampaian pengelola perpustakaan Desa Kabuna. Kalau di perpustakaan sini kita mulai belajar itu mulai dari 2019, akhir 2019, Desember 2019. Dan yang anak-anak tiap hari datang, tiap hari aktif di sini itu awal 2020, Januari 2020 sampai sekarang. Aktivitas di sini itu seperti apa sih, Kakek? Kalau aktivitas di sini kita melakukan kegiatan pada sore hari, karena kita perpustakaan masih berdampingan dengan aula kantor desa, jadi kita gunakannya pada sore hari. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di perpus itu ada banyak kegiatan, tidak hanya membaca. Yang pertama itu ada belajar komputer, kemudian ada kreativitas kerajinan tangan yang anak-anak buat. Hanya memang di sini fasilitasnya belum terlalu memadai, jadi masih agak kesulitan. Karena mengingat banyak anak setiap hari tuh pengunjungnya meningkat. Jadi fasilitas yang ada itu tidak begitu mendukung. Nah, kira-kira setelah perjalanan di perpustakaan ini tantangan yang Kakak hadapi itu apa sih, Kakak? Tantangan yang kami hadapi yaitu yang pertama, mungkin koleksi buku yang ada di sini masih kurang. Kemudian fasilitasnya juga masih kurang. Seperti kursi yang ada, berarti kursi yang ada itu kami pakai kursi perpustakaan. Kalau banyak pengunjung berarti kami pakai kursi kantor desa, bukan kursi perpustakaan, kursi kantor desa. Ya, kemudian banyak anak juga yang mau datang, tapi jangkauannya yang jarak antara perpustakaan dengan lokasinya yang agak jauh. Misalnya yang di Wehor itu tidak bisa datang ke perpustakaan, kemudian yang di Salala itu juga tidak bisa datang ke situ. Tantangan yang kami hadapi. Kalau seandainya mereka datang semua pasti lebih banyak lagi. Ya. Mungkin ini kan sekarang ini masih dalam suasana pembelajaran tatap muka yang terbatas, ada yang daring. Kehadiran perpustakaan ini benar-benar tidak menjangkau anak-anak yang sementara pembelajaran daring dan sebagainya. Daring, begitu.
Kalau untuk kehadiran perpustakaan, kami rasa untuk sejauh ini sudah mencakup kira-kira 50%. 50% semua anak di Desa Kabuna ini, walaupun tidak semua tapi mereka bisa datang ke sini. Yang saya tanyakan ke mereka, apakah mereka senang bergabung di perpustakaan desa, mereka menyatakan bahwa mereka senang karena selama ini memang KBM-nya tidak berjalan secara normal, sehingga mereka sisihkan waktu sore itu untuk datang di perpustakaan, untuk belajar di perpustakaan. Pendengar, selain kami bertemu dengan pengelola perpustakaan Desa Kabuna, kami juga berjumpa dengan Kepala Desa Kabuna, Adrianus Yelaka. Kami juga ingin mencari tahu karena melihat kondisi perpustakaan yang seperti ini, tetapi bisa menjuarai lomba perpustakaan terbaik di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahkan baru-baru ini juga lolos juara peringkat kelima di tingkat nasional, mewakili Nusa Tenggara Timur di tingkat nasional. Kita langsung dengarkan seperti apa penjelasan Kepala Desa Kabuna sampai perpustakaan Desa Kabuna ini bisa menjuarai lomba di tingkat provinsi dan tingkat nasional. WiFi untuk internet, ada printer juga untuk bisa print beberapa dokumen-dokumen atau mungkin ada tugas, sehingga cukup membantu sekali. Anak-anak di sini mereka bisa menggunakan itu secara gratis. Kebetulan di Desa Kabuna fasilitas untuk umum hanya ada di sini, jadi sangat membantu. Setiap pagi mulai jam 7 pagi kami jam kantor desa dibuka, itu pelayanannya sampai dengan jam 2 siang, khusus untuk adik-adik yang kesulitan untuk mengakses internet atau kesulitan untuk mendapatkan literatur atau bacaan, silakan berkunjung ke sini. Ketika sore hari kami membuka lagi dari jam 3 sampai jam 6 sore, itu khusus hanya untuk belajar matematika, bahasa Inggris, dan komputer. Ada juga pendampingan untuk anak-anak PAUD atau bagi anak-anak yang belum mampu membaca dan menulis, kita lakukan pendampingan khusus untuk mereka. Mungkin itu. Baik, Bapak, dalam perjalanan perpustakaan ini sudah dalam beberapa tahun, Bapak, sudah berapa lama? Terus dalam perjalanannya kan sudah bisa punya prestasi lah di tingkat provinsi terus nasional. Kira-kira kerja-kerja apa yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama para pengelola di sini sampai bisa mendapatkan prestasi baik di tingkat provinsi maupun nasional? Baik, terima kasih. Memang situasi sekarang sangat sulit. Hampir semua anggaran dipotong untuk artinya refocusing anggaran, termasuk dana desa, sehingga kami pemerintah desa juga hampir tidak ada bantuan yang bisa kami berikan untuk mendukung kegiatan perpustakaan. Tetapi dalam segala keterbatasan itu, karena memang ini tercantum dalam visi misi saya sebagai kepala desa, yaitu peningkatan sumber daya manusia, salah satunya saya sangat berkeinginan untuk kehadiran perpustakaan di desa untuk membantu anak-anak untuk bisa mengakses bacaan dan internet, sehingga bisa membantu menyelesaikan kesulitan-kesulitan mereka. Karena di Atambua pun tidak ada toko buku. Jadi saat ini dengan persoalan yang seperti itu, saya berusaha walaupun dalam banyak keterbatasan, kita memanfaatkan buku yang diberikan oleh pemerintah pusat, oleh Badan Perpustakaan Nasional. Ada 550 jumlah buku dan sekitar 1000-an judul. Itu yang mereka berikan kepada kita, kami manfaatkan secara baik. Pemerintah desa juga dengan caranya sendiri, kita mencari donatur dari orang-orang yang punya kepedulian untuk pengembangan literasi di desa ini. Banyak sekali yang menyumbang buku, sehingga saat ini koleksinya sudah sekitar 1100-an buku. Jadi dari itu kami manfaatkan dengan baik. Dan satu hal yang kami lakukan adalah kami mampu menggerakkan anak-anak sekolah di sini untuk bisa hadir di perpustakaan setiap sore, sehingga kehadirannya minimal 50-60 anak setiap sore. Dan itu cukup membantu kami, sehingga ketika kami mewakili Kabupaten Belu untuk mengikuti lomba perpustakaan tingkat provinsi, perpustakaan Desa Kabuna bisa juara provinsi, juara 1 provinsi. Dan kami sudah mengikuti lomba perpustakaan desa kelurahan tingkat nasional
dan puji Tuhan kita masuk ke dalam ranking 5 nasional. Walaupun dalam keterbatasan, tetapi kita mampu memberikan yang terbaik untuk daerah ini. Nah, itu dia informasi yang saya bagikan dari Desa Kabuna. Kita lihat ada semangat anak-anak desa yang terus berjuang dan tidak ingin ketinggalan belajar di tengah pandemi COVID-19 dengan segala cara. Dan kita berharap bahwa anak-anak Indonesia di daerah lain ini juga tetap giat belajar walaupun tidak ada tatap muka di sekolah. Oke warga YouTube, sampai jumpa di konten selanjutnya.